Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Judul renungan kita hari ini adalah Taat Melakukan Firman Tuhan, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Tahukah kamu, tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang hanya sekadar tahu, tetapi tidak taat kepada firman Tuhan adalah orang bodoh, dan orang yang taat melakukan firman adalah orang bijak. Di dalam Alkitab, kita mengenal Daud sebagai salah satu sosok yang sangat taat kepada Tuhan. Dari kisah hidupnya kita tahu bahwa sejak kecil, Daud begitu mencintai firman Tuhan. Dia bukan saja gemar membaca, merenungkan, dan menyanyikan mazmur sebagai ungkapan kagum dan hormatnya kepada Tuhan, tapi dia juga menghidupi firman itu melalui ketaatannya dalam segala keadaan, bahkan saat menghadapi masa-masa yang sulit. Mazmur 119 ayat 60 mengatakan, Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Bukankah Tuhan juga rindu kita bisa meneladani Daud? Dia mau kita tidak saja hanya sekadar tahu firman Tuhan, tetapi lebih dari itu, kita harus menerapkannya dalam hidup kita dengan cara menaatinya.
Dalam Matius 7 ayat 24 Tuhan Yesus berkata, "Orang yang mendengar dan melakukan perkataannya, sama dengan orang yang bijaksana. Sebaliknya orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh." Apakah kamu mau disebut sebagai orang bodoh? Jawabannya tentu saja tidak. Tuhan tidak mencari orang-orang yang bisa menguasai semua isi Alkitab dengan lancar, tapi Dia mencari orang-orang yang mencintai dan menaatinya. Menjadi orang yang taat memang tidak mudah, apalagi jika firman Tuhan yang kita baca meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Secara logika manusia, kita akan mengelak dan menolak melakukannya. Misalnya saja, Tuhan mau kamu mengampuni orang yang sudah menyakitimu. Respon pertama yang kamu tunjukkan pasti menolak. Tapi bagaimana dengan ketaatanmu? Bukankah Tuhan meminta kita untuk taat? Sahabat Suara Kasih, satu-satunya alasan kita harus melakukannya adalah karena kita sudah lebih dulu menerima pengampunan itu dari Dia. Ketaatan kita untuk mengampuni orang lain menjadi bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Kamu mungkin membaca firman Tuhan setiap hari dengan rutin, tapi sekadar membaca tidak akan membuat kita menjadi murid yang menghidupi firman Tuhan. Kita perlu merenungkannya dengan pimpinan Roh Kudus. Marilah kita renungkan, saat firman Tuhan hidup di dalam hati dan pikiran kita, maka hidup kita akan mencerminkan firman-Nya. Sebaliknya, menguasai seluruh isi Alkitab tapi tidak melakukannya, hanya akan membuat kita seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Dari luar kita mungkin terlihat bijaksana, tapi saat kita diperhadapkan dengan kondisi sulit, kita mulai meragukan Tuhan. Jadi hari ini mintalah kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita menjadi pribadi yang rendah hati dan mau taat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami,
bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.